Selamat siang, kita lanjutkan untuk penentuan jumlah state. Kalau yang sebelumnya adalah metode diagram segitiga. Nah, bagaimana dengan metode diagram segi empat? Ini juga sama, yaitu dengan metode Poncon-Safari. Jadi ada perbedaan untuk pembuatan state-nya melalui diagram segi empat dibanding dengan diagram segitiga. Minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan untuk masing-masing, baik di input maupun di output. Seperti yang sudah saya sampaikan, pada input L0 dan X0, di mana L0 adalah bahan baku, ini akan terdiri dari A, B, dan S. Jadi A adalah solutnya, B adalah inert, S adalah solvent. Dalam hal ini kalau pelarutnya adalah padatan, misalnya kemarin jagung, tentunya jagung belum mengandung solvent, sehingga pada bahan baku umumnya adalah hanya A dan B saja. Sehingga untuk diagram segitiga, saudara catat, untuk diagram segitiga maka X0 nya adalah A per A plus B plus S. Jadi misalkan X0 nya adalah 20% kadar minyaknya, maka 20% itu sama dengan A per A plus B plus S di dalam bahan baku. Demikian juga pada produknya, pada pelarutnya. Dan ini pelarutnya Vn plus 1 dan Yn dengan kadar Yn plus 1. Maka Vn plus 1 sebagai pelarut juga harus diurai dalam A, B, dan S. Nah, umumnya pelarut adalah pelarut murni, sehingga hanya ada S saja, tidak ada A dan tidak ada B. Tapi kalau pelarut itu hasil recycle dari proses distilasi pemurnian solvent, maka biasanya pelarut tidak murni, jadi ada S dan ada A-nya. Jadi dalam pelarut B-nya biasanya 0. Kemudian di dalam ampas LNXN. Sudah tahu ampas itu pasti ada inertnya, ada solventnya, juga ada sedikit solut yang tidak ikut terekstraksi. Jadi umumnya pada produk LN itu ada A, ada B, ada S, sehingga XN-nya juga sama. XN-nya adalah A per A plus B plus S di dalam ampas. Ini untuk diagram segitiga. Demikian juga untuk produk V1 ekstraknya, Y1-nya adalah A plus per A plus B plus S. Nah, biasanya produk atas itu juga hanya ada solvent dan solut selama aliran overflow tidak membawa inert. Jadi kalau aliran overflow tidak membawa inert, maka Y1 adalah A per A plus B plus S, di mana B-nya sama dengan 0. Jadi bagaimana sekarang kalau diagram segi empat? Nah, pada diagram segi empat, inert dan solutnya dipisah. Jadi dalam hal ini X0 nya adalah hanya A per A plus S. Dipisah inertnya B per A plus S. Jadi di dalam setiap input dan output ada XA, ada NA untuk masing-masing. Jadi kalau kemarin pada segitiga itu pernya adalah A plus B plus S, maka di sini karena B-nya dipisah, maka XA-nya adalah A per A plus S. Jika sudah lihat di sini ada X0, maka X0-nya adalah A per A plus S, XN-nya juga A per A plus S, Yn plus 1 juga A per A plus S, Y1 juga A per A plus S di masing-masing state-nya.
B-nya juga demikian inletnya. Jadi B pada solut pada bahan baku, maka B-nya N-nya sama dengan B per A plus S. Ya, di sini N untuk Xn-nya adalah B per A plus S dan seterusnya. Sehingga saudara perlu mengurai A, B, dan S di masing-masing input dan outputnya. Jadi jumlah A, B, S pada yang masuk harus sama dengan jumlah A, B, dan S pada keluaran outputnya masing-masing. Nah, bagaimana sekarang kita membuat state melalui diagram segi 4. Jadi sekali lagi saudara pisah ya, di sini misalkan di bahan baku saya beri contoh, misalkan bahan bakunya 1000 kg jagung ya, 1000 kg jagung mengandung minyak 20%. Berarti berapa XA nya? X0 nya berapa ya. Jadi tadi minyaknya A nya berarti 20% dikalikan 1000, ada berapa? 200 ya. Berarti di sini 200 per 200 plus S. S-nya akan sama dengan 0 karena di dalam bahan baku tidak mengandung solvent, sehingga X0-nya sama dengan 1. Lalu N-nya berapa? N-nya adalah B per A plus S ya. Kalau tadi 200 adalah solutnya, maka sisanya 800 adalah inletnya. Maka N-nya adalah 800 per 200 plus 0. Jadi sekarang X0 dan N0-nya diketahui ya dari data bahan baku masuk. Demikian juga yang lain untuk YN plus 1 juga sama. YN plus 1-nya ada A per A plus S, XN-nya juga A per A plus S. Jadi nanti 4 fraksi sekali lagi harus sudah diketahui. Ya, 4 fraksi adalah X0, Xn, Yn plus 1, dan Y1 ini harus sudah diketahui untuk bisa diplot. Nah, garis underflow adalah N versus X ya. Jadi N0 tadi N dan versus X ini berarti sudah membuat tabel data. Nanti akan kita lihat dalam contoh bagaimana membuat garis underflow. Jadi kita membuat dulu diagramnya ya, segi 4. Daerah sisi absis adalah miliknya solut yaitu X kalau itu punya underflow dan Y kalau itu overflow. Jadi saudara membaca X0, X1, X2 itu pada underflow, dan pada overflow kalau tidak mengandung inlet maka overflow berhimpit pada absis. Jadi di sini Y1, Y2, Y3 atau V1, V2, V3. Jadi notasinya tergantung saudara bisa memilih Y1 atau pakai V1, silahkan untuk notasi. Jadi garis underflow kita buat ini adalah N versus X, dan garis overflow-nya kalau tidak ada inlet menempel pada garis absisnya ya. Kemudian kita letakkan titik-titik tadi 4 fraksi. Sekali lagi tadi fraksi pertama adalah X0 dan N0 ya. Sudah tadi menghitung X0. X0-nya adalah A per A plus S, dan N0-nya adalah B per A plus S ya. Jadi kalau kita plot X0 dan N0 ketemu satu titik, disinilah posisi dari titik L0 atau titik X0. Terdapat satu titik bahan baku X0. Kemudian titik Y1. Y1 berapa kadarnya saudara baca, diplot pada garis overflow ya, pada Y1. Kemudian Yn plus 1. Bila Yn plus 1 murni maka dia ada di titik 0.
Tapi kalau tidak murni, larutnya misalnya mengandung minyak, maka dibaca berapa kadar minyaknya. Misalnya 0,05, letakkan titik Y1 di sana. Kemudian titik XN atau LN sama dengan diagram segitiga, dia berada pada garis underflow. Ya. Jadi 4 titik X0, Y1, YN+1 dan XN harus sudah diketahui untuk bisa membuat state. Nah, kemarin kita juga sudah belajar bagaimana menentukan titik delta. Titik delta adalah perpanjangan garis X0 ke Y1, dipanjangkan garisnya, kemudian XN ke YN+1, dipanjangkan garisnya. Nah, perpanjangan dari dua garis ini akan berpotongan di titik delta. Ya. Jadi sudah perlu titik delta untuk bisa membuat state-nya. Ya. Bagaimana cara membuat state? Ya. Kita mulai dari mana kemarin? Dari Y1. Tarik garis Y1 ke kurva underflow. Ketemu X1. Dari X1 menuju delta, perpotongannya pada garis overflow diperoleh Y2. Dari Y2 tarik lurus ke atas ke underflow, diperoleh X2. Ya, X2 ke delta diperoleh Y3. Jadi di sini lebih mudah dibandingkan dengan segitiga ya. Jadi kita cuma cukup menarik sama, dimulai dari Y1 ya, kemudian ke garis underflow, dari underflow menuju titik delta, perpotongannya akan diperoleh Y2. Dari Y2 tarik lurus ke atas ketemu X2, dari X2 ke delta ketemu Y3, dan seterusnya sampai dengan XN dan YN+1. Kemudian setelah hitung state-nya, berapa state-nya? State-nya adalah Y1, X1, berarti 1 state, 2 state, 3 state, dan seterusnya. Jadi batasnya membuat state adalah XN, YN+1, tidak boleh kurang, lebih sedikit boleh. Nah, seperti itu cara membuatnya, tidak terlalu sulit. Jadi untuk data membuat garis underflow biasanya sudah diberikan di dalam soal. Nah, selain titik delta, delta adalah titik selisih ya. Sigma adalah titik jumlah. Berarti jumlah yang masuk dihubungkan dengan yang keluar. Yang masuk adalah titik X0 dengan YN+1, hubungkan dengan XN dan Y1 yang keluar. Nah, perpotongannya disebut titik jumlah atau titik sigma. Nah, kalau kita uraikan di mana posisi, kalau dibaca ke bawah, di sini adalah X sigma. X sigma kalau kita uraikan akan ditulis macam ini ya. Jadi titik X sigma bisa dicari melalui L0 X0 ditambah Vn+1 Y1 per L0 plus Vn+1. Ini berbeda dengan diagram segitiga. Kemarin kita sudah mempelajari, tapi yang sama adalah rasio ya. Dari Yn+1 ke titik sigma dan titik sigma ke X0 itu merupakan rasio pelarut dan bahan baku ya. Jadi kalau kita tidak tahu harga Y1 dan harga XN, bisa dicari melalui titik sigma bila rasio pelarut dan bahan bakunya diketahui. Itu sudah kita bahas kemarin dalam diskusi kelas, yang beberapa kelas ya, tidak semua kelas mendiskusikan. Jadi kita sudah tahu cara-cara mencari fraksi yang tidak diketahui
melalui bantuan titik sigma. Nah, bagaimana membuat garis underflow? Data semacam ini, saudara uraikan di sini. Ada diketahui kilogram increment per kilogram inlet. Berarti apa? Increment adalah larutan yang terbawa. Ya, berarti ada A, ada S. Berarti data ini adalah data A plus S per B. Ya, datanya adalah A plus S per B. Kemudian solut per larutan, berarti solut adalah A, larutan adalah A plus S. Saudara catat ya. Jadi datanya adalah A plus S per B versus A per A plus S. Sama seperti contoh sebelumnya untuk diagram segitiga. Nah, kita tahu tadi bahwa X untuk diagram segi 4 tadi, X-nya adalah apa? A per A plus S, dan N-nya adalah B per A plus S. Jadi data ini sudah diketahui. Nah, karena yang diminta adalah B per A plus S, maka data ini tinggal dibalik. Ya, datanya kan A plus S per B, tapi yang diminta adalah B per A plus S. Jadi sudah membalik ya, setengah berarti dibagi 1/1 per setengah ya, 1 per 0,5 dan seterusnya. Jadi bukan A plus S per B, tapi yang diminta adalah B per A plus S sebagai N versus X-nya. Nah, dari dua data yang sudah diketahui, saudara plot tadi pada grafik akan diperoleh garis ini adalah garis underflow. Nah, overflow-nya selama tidak ada inlet, dia menempel pada garis absis ya, pada garis absisnya. Ini yang sebagai tambahan penentuan state dalam diagram segi 4. Jadi kalau kita melihat di dalam grafik diagram segitiga yang kita pelajari kemarin, di sini datanya sama ya. Yang diketahui adalah A per A plus S versus A plus S per B. Ya, untuk diagram segitiga yang diminta adalah X-nya A per A plus B plus S dan XS S per A plus B plus S. Jadi yang sudah plot untuk diagram segitiga adalah XA per XS untuk garis underflow-nya. Nah, untuk diagram segi 4 yang diminta adalah XA A per A plus S versus B per A plus S. Jadi yang saudara rubah cukup di sini. Di sini saudara rubah menjadi B per A plus S. Tinggal dibalik aja datanya. Jadi untuk segi 4 saudara tidak perlu melalui jalan yang panjang untuk bisa mendapatkan garis underflow-nya. Ya, jadi data yang sama ini, datanya sama, saudara bisa kerjakan melalui diagram segitiga atau melalui diagram segi 4. Itu cara membuat state untuk diagram segi 4. Nah, selebihnya seperti biasa kita diskusikan. Jadi beberapa pertanyaan yang banyak kemarin yaitu terkait dengan sini ya. Ini adalah rasio pada diagram segitiga untuk titik sigma. Ada rasio pelarut dan bahan baku ya. Kalau kita lihat pada garis
X0 ke sigma, di sini dari X0 ke titik sigma, dan dari sigma ke YN+1, rasio garis ini akan sama dengan rasio pelarut dibanding bahan baku. Jadi kalau rasio dalam soal diketahui pelarut jumlahnya berapa, bahan bakunya berapa, maka panjang garisnya sudah bisa tahu berapa rasionya ya. Misalnya rasionya 2:1, maka panjang garis X0 ke sigma dan sigma ke YN+1 adalah berbanding 2:1. Jadi rasio ini perlu saudara tahu karena bisa membantu untuk mencari fraksi yang tidak diketahui ya, apakah itu Y1 atau XN yang tidak diketahui dalam soal bisa dicari melalui titik sigma. Misalnya dicari XN, maka kalau titik sigmanya bisa diketahui melalui rasio, maka dari Y1 ke titik sigma perpanjangannya akan diperoleh XN pada garis underflow. Jadi ada manfaat salah satunya dalam pencarian fraksi yang tidak diketahui. Atau sebaliknya, kalau rasio garisnya tahu, salah satu bahan masuk tidak diketahui jumlahnya, maka bisa dicari juga melalui rasio dari sigma garis ya, rasio garis. Ini juga berlaku untuk diagram segi 4 ya. Pada diagram segi 4 juga akan ada rasio dari garis ya. Jadi rasio dari X0 ke titik sigma dibanding sigma ke YN+1 merupakan rasio dari pelarut dibanding dengan bahan baku yang masuk ya. Jadi kita tidak bisa memahami dengan baik apabila tidak pernah mencoba ya. Dari studi-studi kasus yang ada, seperti contohnya di sini, ini bungkil kacang yang masuk mengandung 200 kg per jam inet ya. Dari sudah tahu inet berarti B-nya, kemudian ada minyaknya 800 kg dan ada solvennya 50 kg. Berarti di dalam bahan baku yang masuk ternyata sudah mengandung solven. Artinya apa? Artinya L0-nya ada A, ada B, ada S juga pada bahan baku. Kemudian pelarut benzen jumlahnya diketahui, berarti Vn+1 diketahui mengandung 20 kg minyak. Berarti A-nya diketahui juga 20 kg. Kemudian bungkil yang sudah diproses ekstraksi mengandung 120 kg minyak. Berarti ampasnya itu mengandung 120 kg minyak. Nah, sekarang sudah tinggal menyusun di masing-masing input dan output masing-masing A, berapa A-nya, berapa B-nya, berapa S-nya. Sudah bisa menghitung X0-nya adalah A per A plus S, N0-nya adalah B per A plus S di masing-masing input dan output, sehingga saudara bisa menyelesaikan. Di sini juga sudah diberikan datanya, tinggal dibalik B per A plus S versus versus A per A plus S. Silahkan dicoba dulu untuk memahami cara-cara menentukan state-nya. Saya kira untuk ekstraksi solid liquid kita sudah selesai, karena saya menunggu kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena akan saya lanjutkan dengan ekstraksi liquid-liquid yang tentunya lebih rumit dibandingkan ekstraksi solid liquid. Ada hal yang perlu saudara ketahui
untuk ekstraksi solid liquid ya. Karena ada dua tujuan. Yang pertama, mengekstrak solut, yang diambil adalah solutnya, yaitu minyak, sehingga produk yang diambil adalah produk cair. Tapi juga ada ekstraksi dalam operasi pencucian, washing ya. Sudah tahu pada operasi washing atau mencuci pasti yang dibuang bukan yang dicuci, tapi air kotornya yang dibuang. Jadi produknya bukan cairnya tapi padatnya atau ampasnya ya. Sebagai contoh, kalau nyuci baju ya, baju yang bersih adalah produknya, dan air yang kotor, air sabunnya dibuang. Jadi washing dan bleaching itu sama prinsipnya, penentuan state-nya sama, yang berbeda hanya pada produk yang diambil ya. Produk yang liquid atau produk yang padat ya. Jadi pada operasi washing yang menjadi produk adalah padatannya. Silakan dilanjut pada diskusi kelas bila ada hal-hal yang ingin disampaikan yang belum jelas. Jadi untuk sekali lagi, untuk leaching sudah selesai. Seberapa jauh saudara memahami tergantung saudara mau bertanya atau mau berdiskusi atau tidak. Jadi semakin banyak pertanyaan, maka saudara semakin banyak ilmu yang bisa saudara raih. Saya akhiri. Selamat siang.